Biarlah Tuhan hati kami seperti pujian kami. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Untuk itulah kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itulah senantiasa Tuhan kami mendekatkan diri kami kepadamu. Karena kami butuh Engkau, karena kami perlu Engkau Tuhan sebagai penolong dalam hidup kami, sebagai kekuatan bagi kami, sebagai penghibur bagi kami, sebagai sahabat bagi kami. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan segala puji-pujian yang kami naikkan mempermuliakan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tuhan menyertai setiap kami sehingga kami boleh dengan tenang untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diberkati melalui firman-Mu dan hidup kami semakin diubahkan. Kau juga memberkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, dan hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan, sehingga melalui firman-Mu hidup kami semakin memberikan buah kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam teman-teman. Malam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Suatu semangat yang luar biasa di tengah hujan yang begitu deras. Teman-temanku masih memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah hidup kita semakin diberkati Tuhan melalui setiap langkah yang sudah kita pilih. Amin. Ya, pada malam hari ini teman-teman, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Teman-teman sudah melengkap? Sudah semua? Amin? Ya, kalau sudah semua, kita akan bergantian membaca. Teman-teman semua ayat 1, saya ayat yang kedua, kemudian pada ayat yang ketiga kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ulang. Bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Bersama-sama. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan terlebih menghidupi firman itu dalam hidup kita setiap hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu cinta yang kekal.
Ya. Tetapi tahukah teman-teman yang dikasihi Tuhan bahwa cinta itu ada dua tipe, ya. Yang pertama cinta yang berasal dari dunia, dan yang kedua cinta yang berasal dari Tuhan. Apa sebenarnya yang terjadi pada bagian ini dalam Yeremia? Yang terjadi dalam Yeremia adalah ketika bangsa Israel, generasi yang baru, ya, ada di dalam pembuangan. Disitulah Tuhan mendatangkan cintanya kepada bangsa Israel. Disitulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada bangsa Israel. Ketika apa? Ketika mereka sedang tertekan, ketika mereka sedang ada di dalam keterpurukan, ketika mereka sedang di dalam buangan, ya, di Babel, kota pembuangan. Ketika mereka dalam kehancuran, pada saat itulah Tuhan menunjukkan cintanya kepada mereka. Pada saat itulah kasih-Nya nyata bagi mereka. Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel. Ya, kalau kita melihat ayat 30, janji pemulihan. Tuhan berjanji akan memulihkan bangsa Israel yang sedang apa? Yang sedang terluka pada saat itu, yang sedang hidup di dalam pembuangan. Dibuang berarti tidak berarti, ya kan? Kita kalau udah membuang sampah berarti ya udah nggak dipakai lagi, ya kan? Kalau udah dibuang berarti nggak dipakai, tinggal dimasukin ke tong sampah, ya. Seperti itulah yang mereka alami pada saat itu. Mereka menjadi orang-orang buangan, hina, tidak dipandang, dan hidup mereka dalam perbudakan, tertekan, kecewa, tentu ada ratapan, ada tangisan. Dan pada saat itulah kasih Allah nyata pada mereka. Sungguh ada perbedaan yang luar biasa nanti yang kita lihat melalui bagian ini tentang cinta, ya, tentang cinta. Dari hal ini kita belajar bahwa cinta yang berasal dari dunia itu cenderung akan mengecewakan ataupun bersifat sesaat. Tetapi cinta yang berasal dari Tuhan selamanya, ya. Cinta yang sesaat itu, cinta yang berasal dari dunia bersifat sesaat. Kalau kenal dikasihi, dicintai, kalau nggak kenal dibuang saja. Termasuklah mereka adalah bangsa Israel, generasi yang baru, dan mereka adalah orang-orang yang tertekan pada saat itu, ya. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, melalui bagian ini kita belajar ada 3 hal makna cinta yang kekal bagi kita. 3 hal makna cinta yang kekal bagi kita. Yang 4 hal makna cinta yang kekal itu bagi kita. Perlu untuk kita ketahui, teman-temanku. Melalui bagian ini kita melihat bahwa cinta yang kekal atau kasih Tuhan itu membuat kita tenang, membuat hidup kita tenang, ya. Cinta yang berasal dari Tuhan akan membuat kita tenang. Kasih yang berasal dari Bapa akan membuat kita tenang. Jadi teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kita perlu memperhatikan di dalam hidup kita. Terlebih ketika kita bertemu dengan orang yang berkata dia mengasihi kita, kita perlu memperhatikan apakah itu adalah kasih atau cinta yang berasal dari Tuhan atau berasal dari dunia ini, ya. Ketika kita menerima cinta yang selalu membuat hati kita tenang, tentu itu adalah kasih yang berasal dari Tuhan. Tentu itu adalah kasih yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat cinta sesaat, ya, kasih yang berasal dari dunia ini akan sering membuat kita panik, ya, sering membuat kita panik, sering membuat kita terluka,
membuat kita tertekan. Cinta yang berasal dari dunia akan mampu mendatangkan hal-hal yang seperti itu dalam diri kita. Apa yang mereka bangsa Israel alami, mereka terbuang ketika mereka tidak lagi dicintai. Mereka tidak lagi dikenal. Mereka tidak lagi dianggap, sehingga mereka dibuang dari antara bangsa Israel yang lainnya. Ketika kita mengalami yang namanya kekecewaan ataupun tangisan yang berturut-turut dari orang yang kita kasihi, dari orang yang mengasihi kita perlu mempertanyakannya. Kita perlu mempertanyakannya. Cinta yang bagaimana? Atau kasih yang bagaimana yang diberikan kepada kita? Atau sebaliknya, jika kita bersama dengan orang, entah itu sahabat kita, teman-teman kita, pacar kita, kita bersama dengan orang, kita membuat dia terluka, dia kecewa, dia tertekan. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah cinta atau kasih yang kita berikan ini hanyalah cinta sesaat? Hanyalah kasih yang berasal dari dunia, kasih yang berasal dari dunia, kasih yang mengandalkan apa yang menjadi standar di dunia ini untuk mengasihi. Jika kita punya standar dunia mengasihi orang lain, kita adalah orang-orang yang memiliki kasih sesaat. Kita adalah orang-orang yang memiliki cinta yang sesaat. Sesaat jika nanti standar kita dia sudah tidak lagi sesuai standar kita tidak mengasihinya lagi. Itulah cinta atau kasih yang sesaat. Kasih yang sesaat itu akan selalu menggelisahkan, tidak membuat damai di dalam kehidupan kita maupun orang yang bersama dengan kita. Kita boleh memperhatikannya kepada keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, bagaimana kita mengasihi dia. Apakah kita mengasihinya karena dia adalah orang yang baik, karena dia adalah orang yang memiliki uang, karena dia adalah anak dari orang kaya, sehingga kita mau mengasihinya? Kita perlu mengoreksi dalam diri. Apa yang menjadi standar kita mengasihi orang lain? Kasih Bapa atau kasih yang berasal dari dunia ini? Kalau kita memilih untuk mengasihi orang lain, mengasihi orang tua kita, mengasihi adik-adik kita, saudara kita, bahkan sahabat, pacar kita, ingat suatu saat kita akan mengecewakan mereka. Kita mengasihi mereka dengan apa yang kita lihat dari mereka. Teman-teman punya sahabat? Punya saudara? Pernahkah saudara mengasihi tidak mengasihi saudaranya, kakak atau adik saudara, karena dia menjengkelkan? Untuk kita tidak akan pernah berhenti mengasihinya, sekalipun dia menjengkelkan. Karena kita memiliki kasih yang berasal dari Bapa bagi mereka. Mengapa saya mengatakan kita tidak pernah berhenti mengasihi mereka, sekalipun terkadang kita jengkel karena dia? Buktinya sampai sekarang kita bersama-sama dengan mereka. Amin. Di mana-mana yang punya saudara pasti ada yang namanya sifat-sifat menjengkelkan, membuat kita marah. Tetapi apakah itu membuat kita berhenti menjadi saudaranya? Tidak. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sesuatu yang lebih dari orang, baru kita mengasihi dia, waspada. Ya, suatu saat bisa kita yang terluka, bisa kita yang kecewa, bisa orang itu yang kecewa. Kalau kita mengasihi orang tua kita karena saat ini mereka masih kuat, bisa menyekolahkan kita, bisa membiayai hidup kita, bahkan bisa memperjuangkan hidup kita sampai saat ini,
nanti mereka akan tua. Standar itu tidak akan cukup untuk membuktikan kasih kepada mereka. Tapi kita harus benar-benar mengasihi orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang terdekat kita, menurut standar Tuhan. Kita harus mengasihi orang tua kita dengan kasih yang Tuhan berikan. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita dengan kasih yang Tuhan berikan. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi sahabat-sahabat kita dengan kasih yang Tuhan berikan. Jangan karena dia punya duit baru kita mengasihi dia, kita mendekatinya. Setelah dia tidak punya duit, kita menjauhinya. Jangan seperti itu, teman-teman. Kasih yang seperti itu bukanlah kasih yang berasal dari Tuhan. Kasih yang seperti itu bukanlah kasih yang berasal daripada Bapa, tapi itu berasal dari dunia. Itu akan bersifat sementara. Kita bisa kecewa, kita bisa dikecewakan, mengecewakan orang lain. Kasih yang berasal dari dunia ini sangatlah berbeda dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Cinta yang berasal dari dunia ini sangat berbeda dengan cinta yang Tuhan beri kepada manusia yang dikasihi. Cinta yang berasal dari dunia, kasih yang berasal dari dunia, itu akan mengecewakan, terakhir mengecewakan. Karena standarnya adalah apa yang berasal dari dunia. Tetapi kasih yang berasal dari Tuhan akan selalu memberi kepuasan. Kepuasan bagi hati anak-anaknya. Kepuasan bagi hati orang-orang yang dicintainya dan mengasihi Bapa. Kepuasan bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Kita melihat ya, orang-orang Israel yang ada di Babel pada saat itu. Apa yang terjadi dalam diri mereka? Ketika mereka jatuh, tidak ada manusia yang mendengarkan mereka. Tidak ada orang-orang terdekat yang mendengarkan mereka. Justru mereka semakin ditindas. Tapi ada satu pribadi yang tetap mengasihi mereka, yaitu Tuhan. Tuhan yang selalu memberi ketenangan kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Tuhan selalu memberi ketenangan bagi mereka yang tertekan hidupnya. Karena kasih itu selalu Tuhan berikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dikasihinya, orang yang berseru kepadanya, pasti Tuhan berikan kasih yang kekal kepadanya. Ya, berbeda dengan yang ada di dunia ini ya. Ketika kita susah, ketika kita kesusahan, mungkin kita jatuh sakit, belum tentu orang-orang yang ada di dekat kita bisa menolong kita, ya kan? Belum tentu orang-orang yang ada di dekat kita bisa memberi solusi kepada kita ketika kita butuh pertolongan. Belum tentu. Sebab apa? Kasih yang berasal dari dunia itu ada batasnya. Tetapi Tuhan satu-satunya yang selalu akan memberi pertolongan kepada kita, baik saat kita susah maupun kita senang. Hanya apa saja yang menjadi kuncinya bagi kita? Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan hati yang menangis. Tuhan memperhatikan hati yang terluka. Tuhan menenangkan hati yang gelisah, teman-teman. Untuk itu, ketika kita mengalami kesulitan, jangan kita mencari kasih yang berasal dari dunia. Amin. Jangan kita mencari orang-orang yang ada di dekat kita, tetapi carilah Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, maka pertolongan akan datang. Amin. Bangsa Israel mendapatkan jawaban dari seruan mereka pada ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Israel. Aku mengasihi dengan kasih
Luar biasa kan? Masihkah kita ragu untuk berseru pada Tuhan, meminta pertolongan? Harusnya jangan. Sesulit apapun, berserulah kepada Tuhan. Jangan berseru kepada apa yang ada di dunia ini. Oke, kita tahu kita punya teman, kita punya sahabat, ya. Tetapi ingat, kasih mereka itu terbatas. Cinta mereka itu terbatas. Kita punya keluarga, tetapi ingat, cinta mereka pun terbatas. Hanya satu pribadi yang memiliki kasih yang tak terbatas, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus. Mengapa Tuhan sungguh mengasihi kita dengan kasih yang kekal? Kenapa teman-teman? Ada yang tahu? Karena kasih itu adalah Bapa itu sendiri. Karena kasih itu adalah Bapa itu sendiri. Tuhan kita adalah kasih. Jadi tanpa syarat. Kalau manusia, kenapa bersyarat? Karena sesungguhnya manusia adalah berdosa, ya, berdosa. Manusia bisa nggak menjadi kasih? Bisa menjadi kejahatan, bisa. Bahkan di dalam perbuatan kasih pun manusia bisa melakukan kejahatan, ya, seperti tipu-tipu, ya, lihat seperti baik, padahal tidak baik. Bapa, yaitu Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus, Dia adalah kasih, sumber kasih. Dia akan memberi kasih yang murni kepada setiap orang yang mengasihi Dia, kepada setiap orang yang berseru kepada Dia, menyampaikan keluh kesah, memohon pertolongan. Cinta yang murni akan Tuhan berikan kepada kita. Kepada Tuhan kita tidak perlu mengemis kasih. Kita hanya cukup datang berseru kepada-Nya, maka kita akan mendapat kasih itu. Tapi teman-temanku, dalam hal ini, ya, jangan bermain-main. Oh, yang penting berseru, ya, pasti Tuhan kasih. Hati yang berseru itu adalah hati yang penuh dengan kesungguhan memohon pertolongan. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Bukan hati yang sembarangan, ya teman. Jadi jangan salah dipahami. Ketika hati kita sungguh-sungguh meminta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dia akan menggenggam tangan kita. Dia akan menenangkan hati kita yang gelisah. Dia akan menghapuskan air mata kita. Dia akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Begitu teman-teman. Ketika kita punya sahabat yang baik, ketika kita punya keluarga yang baik, jangan sombong kepada Tuhan, ya. Jangan lupa kepada Tuhan. Aku nggak butuh Tuhan, aku punya sahabat yang baik. Aku nggak butuh Tuhan, aku punya orang tua yang baik. Jangan. Tetap berseru kepada Tuhan. Sebab kasih yang sejati, cinta yang sesungguhnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita melihat dari bangsa Israel, ketika mereka dengan sepenuh hati berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memberi jawaban yang pasti kepada mereka. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang penuh kesadaran, meminta pertolongan, maka Tuhan akan memberi pertolongan bagi kita. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi, tetaplah pergi mencari kasih yang berasal dari Bapa.
tetapi kita harus memberi kasih Bapa kepada orang lain. Sebab apa? Kita sudah menerimanya dari Tuhan. Ya. Yang kedua, makna kasih yang kekal itu bagi kita membuat hidup kita berharga. Ya. Membuat hidup kita berharga. Kasih yang berasal daripada Tuhan membuat kita berharga. Membuat hidup kita berharga. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, ada orang yang merasa dia akan berharga, dia akan merasa berharga, dia akan bangga dengan dirinya atau merasa lebih dicintai kalau dia memiliki kemampuan, kalau dia punya duit, kalau dia cantik, kalau dia pintar, dia ganteng, dia gagah, dia punya pekerjaan yang baik, dia punya prestasi yang baik dalam sekolah, dia baru merasa berharga. Apakah demikian? Sesungguhnya tidak, teman-teman. Orang yang berusaha dengan hal seperti itu untuk menjadikan dirinya berharga, merasa dicintai, dia akan capek. Dia akan capek karena dia tidak akan pernah bisa sama seperti itu. Ada orang di dunia yang merasa seperti itu, teman-teman. Dia harus menerima pujian sehingga dia merasa dirinya berharga. Dia harus memiliki segalanya sehingga dia merasa dirinya berharga. Ada yang demikian dan ada juga yang terbalik. Dia berharga karena dia milik Kristus. Pilih yang mana, teman-teman? Pilih yang mana? Kita berharga karena kita memiliki segalanya yang ada di dunia ini, atau kita berharga karena kita memiliki Kristus? Pilih yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Kedua, ya, menyatakan yang kedua. Benar itu ya. Kita harus memilih yang seperti itu. Kita tidak boleh menjadikan harga kita sesuai dengan standar dunia ini. Amin. Kita tidak boleh. Sebab apa? Kita ingin berharga melalui Yesus Kristus, melalui darah Yesus. Kita itu berharga di mata Tuhan, teman-teman. Sebentar lagi kita akan memperingati Natal, ya, yang menjadi awal dari rancangan Allah, kelahiran Yesus. Nah, mengapa Yesus datang ke dunia? Karena kita berharga bagi Dia. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Karena Tuhan memandang kita yang hina ini, kita yang berdosa ini berharga di matanya, sehingga Dia mau datang dan memberi kasih karunia pada saya dan saudara. Cinta yang Tuhan beri membuat kita yang hina, yang tidak ada apa-apanya, menjadi sungguh berharga. Bangsa Israel yang terbuang, Tuhan angkat. Tuhan berjanji Dia akan mengangkat mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Bahkan mereka akan dikeluarkan dari ketertekanan itu, dari perbudakan itu, dan dijadikan menjadi orang-orang yang merdeka. Seperti itulah cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Cinta Tuhan, kasih Tuhan membuat kita yang tidak berharga ini menjadi berharga. Untuk itu, teman-teman, jangan pernah menyesali diri ketika saudara menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Jangan pernah menyesali diri ketika teman-teman memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah merasa bersalah ataupun merasa rugi ketika teman-teman dipilih Tuhan menjadi bagian dalam pelayanannya. Tetapi apa? Bersyukurlah, ya kan? Bersyukurlah. Kenapa? Karena kita yang tadinya tidak berharga dijadikan berharga.
kita berharga di mata Tuhan, kita diberi anugerah mengenal Dia, diberi anugerah beribadah kepada Dia, diberi anugerah melayani Tuhan. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa teman-teman sedang salah jalan. Justru saat ini Anda sedang berada di jalan yang tepat. Amin. Jangan pernah merasa salah jalan ketika kita tidak sama dengan orang lain yang di luar sana. Tetapi bersyukurlah. Bahkan jangan pernah merasa menganggap bahwa apa yang sedang teman-teman jalani saat ini adalah sesuatu yang sia-sia. Justru inilah hal yang harus kita syukuri. Banyak di luar sana yang tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Seorang anak pemuda berkata kepada saya, "Kak, menurut kakak melayani itu berat apa enggak?" Ya, jadi saya kan sering mengupload pelayanan sama teman-teman guru. Dia melihat masih muda-muda, ya. Dia bertanya, "Kak, berat gak pelayanan?" Dan saya berpikir, iya ya. Ternyata kalau dia bertanya seperti itu, berarti ada orang yang merasa pelayanan itu berat, ya kan? Lalu saya menjawab kepada dia. Saya kasih emoji tersenyum, ya. Saya jawab, pelayanan itu akan menjadi beban bagi orang yang menganggap pelayanan itu adalah beban. Pelayanan itu akan menjadi berat, ya. Pelayanan itu akan menjadi berat ketika orang itu menjadikan pelayanan adalah beban. Tetapi pelayanan itu tidak menjadi berat ketika orang itu bersyukur atas pelayanan itu. Dan dia berkata, "Iya ya Pak." Mengapa saya berani berkata seperti itu kepada dia? Karena dia adalah anak muda yang melayani Tuhan. Dia adalah anak muda yang melayani Tuhan, tetapi dia sering kali bingung melayani Tuhan. Dia bingung, dia memikirkan ini, dia memikirkan itu. Kenapa? Karena banyak sekali harga yang harus dibayar. Ya, saya tanya teman-temanku, ya rekan-rekanku guru sekolah minggu, bayar harga enggak? Bayar harga enggak melayani Tuhan? Sangat membayar harga, ya. Waktu, tenaga, pikiran, suara, semua bayar harga. Bisa itu menjadi pertanyaan juga, seperti yang ditanyakan oleh orang muda itu. Apakah pelayanan itu beban? Ya. Dan jawaban saya hanya itu kepada dia. Pelayanan hanya akan berat ketika kita menjadikannya beban. Tetapi pelayanan itu akan sangat ringan ketika kita mensyukuri. Bersyukur, kenapa bersyukur? Karena kita yang tidak berharga ini, karena kita yang tidak layak ini diangkat Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang dipakai melayani Tuhan. Untuk itu kita patut bersungut-sungut atau bersukacita, teman-teman. Bersukacita, amin. Kita patut bersukacita. Ada banyak di luar sana orang diberi kepercayaan melayani Tuhan, tetapi mereka mengabaikannya. Ada banyak orang di luar sana diberi kesempatan melayani Tuhan yang mulia, tetapi mereka meremehkannya. Banyak di luar sana. Kenapa? Karena
dijadikannya layak. Amin. Roma berkata, manusia sudah jatuh di dalam dosa, tidak ada satupun yang benar, dan kita adalah salah satunya. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita menjadi orang yang dibenarkan. Amin. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Bilang sama teman-teman kiri kanan, kamu berharga di mata Tuhan. Ya, teman-teman. Kita, saya dan saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan lagi melepaskan tangan daripada genggaman tangan Tuhan. Ketika kita sudah diangkat, ketika kita sudah dijadikan menjadi orang-orang yang layak, jangan lagi memilih jalan yang lain. Ikut saja kepada apa maunya Tuhan. Seperti lagu Tuhan, lagu rohani ya. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Saya mau pilih Yesus dalam suka dukaku. Jalani semua yang kita terima saat ini, bukan karena kehebatan kita, teman-teman, bukan karena kita cantik, bukan karena kita berharga, bukan karena kita orang-orang terpandang, tetapi karena kita adalah orang-orang yang tidak berharga, tetapi Tuhan pilih, Tuhan angkat menjadi orang-orang yang berharga, bahkan dipakai melayani Tuhan. Kita sama seperti bangsa Israel, orang yang terbuang, tetapi kita diambil dari orang-orang dari antara yang terbuang itu. Bersyukurlah kita menjadi orang yang berharga. Kasih Tuhan membuat kita berharga. Untuk itu teman-teman, biarlah kasih kita juga kepada orang lain ya adalah kasih yang berasal dari Tuhan. Kasih yang mahal, kasih yang tidak berasal dari dunia, kasih yang mau menerima kelemahan orang lain, kasih yang mau mengampuni kesalahan orang, kasih yang mau menerima kegagalan dan memperbaharui diri kita. Ya, teman-teman, mudah mengampuni? Tidak mudah mengampuni ya. Tetapi ketika kita sudah benar-benar menikmati pengampunan Tuhan itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengampuni. Sesakit apapun, sekejam apapun orang menyakiti kita, ketika kita, hati kita sudah benar-benar menerima pengampunan Tuhan, maka pengampunan itu akan selalu keluar dari diri kita. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang berharga seperti Tuhan memperlakukan kita. Kita harus memiliki kasih yang berasal dari Tuhan, jangan kasih yang berasal dari dunia. Sekalipun kita bertemu dengan orang yang pernah menyakiti kita, kita harus mengasihinya. Kita harus memberi pengampunan kepada mereka. Bangsa Israel 1, 2, 3 kali mereka menyakiti hati Tuhan? Tidak, ya. Berkali-kali mereka menyakiti Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak berubah, tidak berkurang, tetapi tetap selama-lamanya.
Tapi berbeda dengan kasih yang berasal dari dunia ini. Semakin mereka tahu kita lemah, semakin mereka tahu keadaan kita yang sebenarnya, seringkali mereka memilih untuk menjauh dari kita. Kenapa? Dia tahu kita punya kelemahan. Dia tahu kita terbatas. Dia memilih menjauh. Kasih yang sesaat sering membuat kita lemah, tak berdaya, bahkan tidak bisa bangkit. Untuk itu teman-teman, jangan terlalu membanggakan kasih yang berasal dari dunia ini. Tetapi banggalah kepada Tuhan, Tuhan yang selalu menguatkan kita. Ketika Tuhan tahu kita lemah, Dia menguatkan kita. Tetapi orang-orang terdekat kita, ketika Dia tahu kita lemah, belum tentu Dia menguatkan kita. Belum tentu, teman-teman. Seperti yang saya katakan, bisa jadi Dia menghindar, menjauhi kita. Karena apa? Dia tahu kita sedang terpuruk. Cinta atau kasih yang berasal dari dunia ini, semakin Dia tahu kelemahan kita, maka seringkali kasih yang berasal dari dunia ini akan menjauh. Tetapi Tuhan, semakin Dia tahu kita lemah, Dia semakin mendekat. Kasih yang Tuhan berikan itu sungguh menguatkan orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan. Untuk itu teman-temanku, ketika kita lemah, ketika kita sudah tidak sanggup lagi, kita tidak berdaya lagi menghadapi kenyataan, datanglah kepada Tuhan. Amin. Datanglah kepada Tuhan. Ketika kita dalam pekerjaan sudah banyak masalah, di sana tidak senang kita, yang itu nggak senang kita, dia ingin menjauhkan kita, dia ingin mengeluarkan kita dari pekerjaan. Datang kepada Tuhan. Ada orang yang pernah share kepada saya, dia berkata, di dunia pekerjaan itu sulit. Ada orang yang senang dengan kita, ada orang yang tidak senang. Kalau orang yang tidak senang dengan kita, pasti dia berusaha ingin menjatuhkan kita. Teman-teman, untuk saya pernah bekerja, ya, jadi saya bisa merasakan betapa sakitnya hati, ya, betapa hancurnya hati ketika kita kerja baik-baik, kemudian kita dituduh yang enggak, ya. Ketika kita sungguh-sungguh kerja, tetapi ada orang yang ingin menggeser kita, betapa hancurnya. Dan saya boleh mengerti keadaan hatinya yang sudah saya lihat. Apa yang saya lakukan? Tetaplah menjadi orang yang bekerja dengan baik. Sebab Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita yang sungguh-sungguh ini akan jatuh, ya. Tuhan akan punya cara menolong. Ada banyak orang yang berjuang untuk melemahkan kita. Apalagi kalau kita posisinya sudah mungkin baik, ya, dalam pekerjaan, pasti syirik, ya. Satu kesaksian adik saya yang masih yang paling terakhir, umur 20 tahun. Dia termasuk masih junior, ya. Tetapi 4 bulan setelah dia diterima di dalam pekerjaan, dia diangkat menjadi kayak pimpinan gitu. Jadi dia tidak jadi anggota biasa, karyawan biasa, tetapi dia menjadi atasan. Ada orang yang ingin menjatuhkan dia secara emosi. Pada saat itu umur dia masih 18 tahun. Secara emosi pasti dia ingin menuntut, ya kan? Orang muda. Tapi saya bilang apa? Jangan. Justru itu bisa menjadi api buat kamu kalau kamu melawan. Dan akhirnya dia mengikuti saran saya. Dan sekarang, ya, ini salah satu contoh. Dia naik jabatan lagi. Apa yang mau saya ambil dari sini? Ketika ada orang yang berusaha ingin menjatuhkan kita, jangan kita memberontak, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Amin. Ketika
Biar Tuhan yang akan menguatkan kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang berhasil dimanapun kita, dalam hal apapun, pelajaran di sekolah, dalam pekerjaan. Saat ada orang yang berusaha melemahkan kita, kita harus menguatkan kita dengan datang kepada Tuhan. Kita harus terus menabuh pengharapan kepada Tuhan. Yang terakhir, kasih Tuhan membuat hidup kita penuh sukacita. Ya, kasih Tuhan membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Dalam hal ini, kasih yang berasal dari dunia pun sangatlah berbeda dengan kasih yang berasal daripada Tuhan. Ya, kasih yang berasal dari dunia ini mungkin akan membuat kita sukacita, tetapi kita tidak pernah tahu sukacita yang bagaimana. Tetapi kasih yang berasal daripada Tuhan itu pasti jelas akan memberikan sukacita yang sejati bagi kita. Ketika apa? Ketika hidup kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita tidak menjadi orang yang bersungut-sungut. Ketika kita menjadi orang yang bersungut-sungut, maka sukacita kita terbatas, teman-teman. Kerjain ini bersungut-sungut, dapat ini bersungut-sungut, nggak pernah bersyukur. Sukacitanya terbatas. Dia hanya bersukacita kalau yang dia kerjakan sesuai dengan keinginannya. Teman-teman pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah teman-teman inginkan untuk kerjakan? Mungkin yang sudah mahasiswa pasti pernah mengalami, ya. Kita maunya ini, tapi biasanya ini yang sudah skripsi, ya. Kita maunya ini, tapi dosen bilangnya ini, dan kita harus melakukannya. Dan seringkali hal itu membuat sukacita kita hilang, tidak semangat, bersungut-sungut. Di dalam pekerjaan pun terkadang seperti itu, di sekolah pun terkadang seperti itu. Ketika apa yang kita temui tidak sesuai dengan keinginan kita, seringkali kita bersungut-sungut. Ketika uang jajan yang diberikan kepada kita tak sesuai dengan yang kita inginkan, seringkali kita bersungut-sungut, ya, tidak bersukacita, sukacitanya hilang. Karena apa? Uang jajannya kurang. Seperti itu enggak teman-teman yang masih sekolah? Semoga tidak, ya. Semoga tidak. Seberapapun yang dikasih bersukacita. Amin, teman-teman yang masih sekolah atau enggak tahu, ya. Bapak jajan ya? Kalau kami dulu enggak ada istilah jajan, teman-teman. Kami di daerah di area apa? Di kehidupan tahun 90-an enggak ada sistem jajan-jajanan. Ya, yang masih 90-an ada? Sistem jajanan enggak? Sekolah, kamu sekolah? Sekolah. Enggak sekolah, syukur kata orang tua. Kalau sekarang, aku enggak sekolah kalau enggak dikasih jajan, ya kan? Kalau enggak dikasih uang jajan, beda sekali dengan yang dulu, dengan angkatan saya lah, 90-an lah pokoknya. Angkatan 90-an enggak kenal yang namanya jajan, sango itu enggak kenal, ya. Kamu sekolah, pergi. Kamu nggak mau sekolah, bersyukur orang tua katanya. Gak ada beban. Hanya seperti itu teman-teman. Ya. Tapi hal itu tidak mengurangi sukacita kami dulu teman-teman. Karena apa? Kalau lapar pulang ke rumah, makan di rumah. Ya. Enaknya ya. Tapi kalau jangan sekarang, anak sekolah gak dikasih sangu, sukacitanya bisa nggak kembali 3 hari, ya kan? Bisa nggak ngomong sama mama bapaknya itu kalau nggak dikasih sangu, nggak bersukacita, bersungut-sungut terus. Bisa cicipin dulu, aku nggak dikasih sangu. Nah, bersungut-sungut. Sukacita kita janganlah dipengaruhi oleh keadaan. Amin. Jangan dipengaruhi oleh keadaan. Kita harus senantiasa bersukacita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, kita
melalui orang tua kita, melalui setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menerimanya dengan sukacita. Kita harus menerimanya dengan bersyukur. Ya, orang menilai standar sukacita itu ketika apa yang kita peroleh sesuai dengan keinginan. Ya kan, itu biasa. Ya. Tetapi ketika kita menerima sesuatu yang seharusnya yang tidak kita inginkan, kita tetap bersukacita, itu yang luar biasa. Amin. Itu artinya kita memiliki kasih yang daripada Tuhan. Itulah teman-teman 4 hal yang kita terima ya melalui makna kasih yang Tuhan beri kepada kita, yaitu memberi ketenangan bagi kita, teman-teman. Kasih Tuhan itu menenangkan jiwa kita yang gelisah. Kasih Tuhan itu membuat kita berharga, membuat kita kuat, dan membuat kita hidup di dalam sukacita sekalipun dalam kesengsaraan. Biarlah kelahiran Yesus yang akan sebentar lagi kita peringati ya, terus membuat semangat bagi kita untuk terus maju, bertumbuh di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menerima anugerah cinta yang sejati, kasih yang kekal yang berasal daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan ajar kami supaya kami boleh mempertanggungjawabkan dalam hidup kami. Kami boleh menghidupinya dalam hidup kami. Kami boleh hidup menjadi orang-orang yang kuat dan menguatkan orang lain. Kami boleh menjadi orang-orang yang berharga dan juga memberi harga bagi orang lain, mengasihi orang-orang lain, bahkan orang yang tidak mengasihi kami. Biarlah juga Tuhan kasih-Mu membuat kami menjadi orang-orang yang kuat menghadapi badai persoalan hidup, menjadi orang-orang yang bersukacita, bersyukur dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh menerima kasih itu dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengaplikasikan setiap firman itu dalam hidup kami, setiap kasih yang Tuhan teladankan bagi kami, dan kami boleh memberikan kasih itu kembali kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami ada di dunia ini, tetapi kami memiliki kasih yang berasal daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus pun terus memimpin kami, menjadikan kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, ada pengumuman. Besok kita ada perayaan Natal Akbar ya. Perayaan Natal Akbar kita akan mengikutinya secara virtual ya. Kita ikuti live streaming dari YouTube. Memang ini dari YouTube ya. Tetapi teman-teman, kita mengikutinya dari gereja ya. Jadi biasanya kan kita ada sore ya jam 5, tapi besok, khusus besok sorenya kita ibadah Natal gabungan, Natal Akbar GKR se-Indonesia ya, melalui live streaming di YouTube. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Kita akan mengikuti suasana Natal. Kita akan juga ada penyiapan lilin malam kudus dan seperti suasana Natal seperti biasanya ya. Kita akan mengikutinya dari awal sampai selesai nanti ya. Jadi itulah pengumuman yang cukup penting bagi kita. Kemudian teman-teman, kita besok anggota KOR ya akan latihan juga. Kemudian setelah ini kita latihan sebentar untuk persembahan pujian kita di tanggal 24 malam ya. Berapapun kita yang tampil, jika kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, pasti berkenan di hati Tuhan ya teman-teman. Jangan kecil hati ya, ketika ada banyak teman-teman kita yang memilih untuk tidak hadir. Jangan kecil hati, kita harus tetap bersemangat ya. Kita harus bisa membuat mereka melihat bahwa
tiada arti yang mempengaruhi semangat kita. Amin. Ya, teman-teman ya. Jadi untuk jadwal besok kameramen LCD tolong dibuka di WhatsApp ya, grup jemaat. Soalnya kuotanya nggak ada. Sekarang Kak Erwin yang nge-print di lontar musim hujan ya. Musim hujan, siang-siang di sini udah hujan. Nah, jadi sekarang mereka yang nge-print, jadi kita bisa membuka dari WA grup jemaat ya. Itu saja teman-teman pengumuman. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya mau teman-teman bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan pada malam hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih menenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan waktu mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya berkat-Mu berlimpah dalam hidup mereka, baik melalui pekerjaan mereka, studi mereka, bahkan hidup mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, dimanapun mereka berada. Kiranya tangan Tuhan menolong mereka, tangan Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan mengingatkan mereka kembali, membawa mereka kembali untuk kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji-pujian firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami naikkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami, menolong kami, memberkati perjalanan kami, tibakan kami di rumah dengan selamat, dengan hati yang bersukacita dan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Begitu teman-temanku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, dan menuntun kita pada jalan yang benar, mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus kembali kedua.